Rusia tadi malam meluncurkan rudal langsung ke Polandia, sampai-sampai orang-orang di sana terbangun. Sebagai tanggapan, Polandia hanya menyatakan bahwa 100 hari ke depan akan menjadi penentu bagi perang ini. Tetapi peluangnya 50-50. Dan semuanya tergantung pada Amerika Serikat, bukan pada mereka. Meskipun begitu, di NATO nada bicaranya akhirnya sedikit berubah. Pada malam, tanggal 30 Juli, selama salah satu serangan gabungan terbesar ke Ukraina, lebih dari 70 rudal dan lebih dari 280 drone serang digunakan. Rudal jelajah Rusia KH-101 melintasi perbatasan Polandia dan jatuh di provinsi Lublin, dekat desa Tarnawa Kolonia, sekitar 70 km dari perbatasan Ukraina. Seperti yang Anda pahami, ini sudah bukan sekedar masuk secara tidak sengaja. Rudal itu telah menempuh 70 km wilayah Polandia. Ini adalah insiden pertama seperti ini yang terjadi di wilayah negara anggota NATO sejak September tahun lalu. Ketika jet tempur Polandia akhirnya menembak jatuh drone Rusia yang telah memasuki wilayah udara negara tersebut. Pentingnya peristiwa ini juga terletak pada kenyataan bahwa hal itu terjadi di tengah apa yang telah kita bahas di saluran YouTube ini sebelumnya. Rusia kembali menguji ketegasan NATO. Tepat minggu lalu, 3 malam berturut-turut serangan drone diarahkan ke Rumania, dan sekarang sebuah rudal menghantam Polandia. Dalam episode ini, kita akan membahas apa yang diketahui tentang insiden itu sendiri, bagaimana pihak-pihak menanggapinya, dan skenario perkembangan selanjutnya yang dibahas para ahli. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai video ini, dan jangan lupa tulis komentar apapun Anda di bawah video ini. Jadi, mari kita mulai dengan fakta singkat tentang serangan itu sendiri terhadap Ukraina. Pada malam tanggal 30 Juli, Angkatan Udara Ukraina memperingatkan tentang beberapa gelombang rudal balistik dan jelajah yang diarahkan ke berbagai wilayah negara, termasuk bagian paling barat yaitu ratusan kilometer dari garis depan. Ledakan malam itu terdengar di Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, juga terdengar di Lviv, yaitu kota yang hanya berjarak 70 km dari perbatasan Polandia, di mana rudal merusak 2 rumah tinggal dan melukai 6 orang dan 1 orang, sayangnya meninggal dunia. Menurut Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiga, secara keseluruhan, setidaknya 8 orang tewas di seluruh Ukraina, termasuk 6 anggota satu keluarga di sebuah rumah pribadi di Kryvyi Rih. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memperingatkan sebelumnya tentang kemungkinan serangan besar-besaran. Untuk informasi lebih lanjut tentang serangan biadab ini terhadap Ukraina, kita akan membahasnya di episode terpisah. Insiden dengan Polandia terjadi tepat dalam konteks ini di tengah serangan besar-besaran terhadap Ukraina. Dan menurut data dari Komando Operasional Angkatan Bersenjata Polandia, pada malam hari, sistem pengawasan melacak setidaknya 12 rudal di bagian barat Ukraina yang bisa menjadi ancaman potensial bagi wilayah Polandia. F-16 dikerahkan ke udara. Sistem pertahanan udara ditempatkan dalam siaga tinggi. Sirene peringatan udara berbunyi di Provinsi Lublin. Dan inilah Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, dalam rapat darurat pemerintah menyatakan berikut kutipannya. Kami siap menembak jatuh rudal itu jika rudal tersebut melanjutkan penerbangan. Semua tanda menunjukkan bahwa itu adalah rudal Rusia tipe KH-101. Tapi kami ingin 100% yakin tentang jenis rudal dan siapa yang menembakkannya. Dan ini, maaf, tentu saja adalah sebuah lelucon. Rudal itu telah memasuki wilayah udara Polandia. Jet tempur dikerahkan ke udara. Dan pihak Polandia hanya menyaksikan bagaimana rudal Rusia itu terbang sejauh 70 km di wilayah Polandia. Setelah itu, rudal tersebut meledak di area terbuka. Jelas, tujuannya untuk menakuti orang Polandia, tapi tidak menyebabkan kerusakan besar. Dan sekarang, Perdana Menteri negara itu berkata, dengarkan,
Kalau saja rudal itu terbang 1 kilometer lebih jauh, saat itulah kami pasti akan menembaknya jatuh. Tapi ya, cuma 70 kilometer saja. Hanya sebuah rudal yang masuk ke dalam negeri sejauh 70 kilometer. Rudal itu sendiri meledak di area terbuka. Tapi kalau sedikit lagi, kesabaran kami pasti benar-benar habis. Dan saat itu kami pasti akan menembak jatuh rudal itu. Tapi nyatanya tidak kami tembak jatuh. Dan hasil penyelidikan menunjukkan bahwa objek tak dikenal jatuh di ladang wilayah Polandia. Kawah dan puing-puing telah ditemukan, insiden ini sedang diselidiki. Untuk sementara, mengacu pada Donald Tusk dan pernyataan Kepala Kementerian Luar Negeri Ukraina Sybiga, dapat dikatakan bahwa itu adalah rudal jelajah Rusia, KH-101. Belum ada konfirmasi teknis resmi mengenai jenis rudal tersebut pada saat rekaman ini dibuat. Dan TAK sendiri juga secara langsung menyatakan hal itu. Ini penting untuk dicatat demi objektivitas. Detail yang menarik tentang pergerakan Zelensky pada hari sebelumnya, karena saya pikir bukan kebetulan mereka menyerang tepat di Provinsi Lublin. Dalam perjalanan pulang dari Amerika Serikat, Zelensky sempat singgah di kota Lublin, Polandia, yang terletak tidak jauh dari lokasi jatuhnya rudal tersebut, untuk bertemu dengan Donald Tusk di sana. Dan para pemimpin tersebut membahas hasil kunjungan Zelensky ke Amerika Serikat, serta keamanan Polandia, Ukraina, dan seluruh Eropa. Pertemuan itu berlangsung sehari sebelum insiden terjadi, yang tentu saja bukan merupakan bukti adanya keterkaitan antara peristiwa-peristiwa tersebut, namun memberikan konteks waktu. Dan di sini tidak sulit untuk berasumsi bahwa orang Rusia memutuskan untuk menakut-nakuti orang Polandia. Seolah-olah kalian di sana sebenarnya sedang bertengkar satu sama lain. Orang Polandia menyerang orang Ukraina di Polandia, jadi teruslah bertengkar. Kenapa kalian menerima Zelensky di negara kalian? Ini dia serangan rudal supaya kalian terus menyalahkan orang Ukraina. Seolah-olah ini semua salah Ukraina, sehingga perang terus berlanjut. Sekarang bahkan rudal-rudal juga terbang ke wilayah Polandia. Sekarang tentang mengapa ini bukan kasus pertama seperti ini, dan apa yang benar-benar baru dalam kasus ini. Daftar insiden sebelumnya terkait serangan Rusia ke Polandia, Anda tahu, sekarang sudah bisa dicatat, dan daftarnya seperti ini. Pada November 2022, sebuah rudal pertahanan udara Ukraina, S-300, meledak di Przewodów, Polandia, setelah keluar jalur karena gangguan peperangan elektronik Rusia. Dan saat itu, 2 orang tewas. Saya tegaskan dulu. Yang bertanggung jawab atas insiden itu adalah Rusia. Karena jika bukan karena perangnya melawan Ukraina, maka rudal dari sistem pertahanan udara Ukraina, S-300, bahkan tidak akan diluncurkan. Pada tahun 2022 dan 2023, sudah tercatat jatuhnya rudal Rusia di wilayah Polandia. Pada Mei 2026, drone Rusia Geran menabrak gedung apartemen di kota Galați, Rumania. Pada September 2025, lebih dari 19 Shahed melintasi dari Belarus ke Polandia. Dan saat itu, jet tempur NATO menembak jatuh beberapa drone. Menyebut tindakan Moskwa sebagai perilaku yang sangat berbahaya. Namun mereka tetap tidak membalas dengan tindakan tegas terhadap Rusia yang begitu lancang itu. Setiap kali reaksi NATO hanya terbatas pada pernyataan keprihatinan. Dan inilah pendapat para ahli Ukraina tentang sifat insiden saat ini yang agak berbeda-beda. Dan misalnya, pakar penerbangan Valery Romanenko menyalahkan sistem pertahanan udara Polandia. Katanya rudal itu sudah berada di wilayah kalian, jadi kalianlah yang seharusnya menembaknya jatuh. Kutipan. Jika rudal, kemungkinan KH-101 jatuh di wilayah Polandia, berarti rudal itu lolos dari pertahanan udara Polandia. Lalu, apa hubungannya dengan kami? Ini adalah jawaban atas beberapa orang Polandia yang sudah sempat menulis di media sosial bahwa Ukraina yang bersalah karena rudal Rusia masuk ke wilayah mereka. Katanya, ini kenapa Ukraina tidak menembak jatuh rudal yang terbang di atas Polandia di wilayahnya sendiri. Oh, dan Romanenko juga menekankan bahwa untungnya rudal itu jatuh di ladang, dan kembali mengimbau para mitra untuk tidak mengurangi bantuan militer ke Kiev, serta lebih cepat mengambil keputusan terkait sistem pertahanan udara baru untuk Ukraina. Tapi Anda tahu, saya ingin mengatakan sesuatu dalam situasi ini. Rudal Rusia itu cukup akurat dan sangat baik dalam bernavigasi di ruang udara. Fakta bahwa rudal itu sampai ke wilayah Lublin dan tidak jatuh lebih awal akibat pengaruh alat peperangan elektronik bisa jadi menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Artinya, ini adalah upaya uji coba dari pihak Moskow yang bertujuan sekali lagi untuk menunjukkan bahwa pertahanan udara NATO tidak dalam keadaan siaga tempur.
Artinya, sekali lagi menunjukkan bahwa NATO rentan dan sekali lagi menakuti orang-orang Eropa. Apa yang dikatakan oleh pejabat resmi saat ini tentang arti insiden ini untuk kebijakan selanjutnya? Donald Tusk menyatakan bahwa insiden hari ini dengan rudal Rusia hanya memperkuat tekadnya untuk terus mendukung Ukraina dan menekankan, kutipan, keamanan Polandia secara langsung dan jelas bergantung pada tindakan efektif militer Ukraina, khususnya di udara. Kutipan ini harus diulang kepada setiap orang Polandia. Dia juga mengulangi penilaiannya tentang prospek militer yang diberikan setelah artikel tersebut. Pertemuan dengan Zelensky, kutipan, 100 hari ke depan bisa menentukan hasil perang ini, dan saat ini peluangnya 50-50. Lalu dia menambahkan bahwa hasil perang bisa dipengaruhi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, beberapa tokoh lainnya, dan miliarder Amerika Elon Musk dengan menyiratkan, lihat saja, Starlink dimatikan dan orang-orang Rusia menjadi buta. Perwakilan resmi Ukraina menggunakan insiden tersebut sebagai argumen untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina. Secara khusus, Menteri Luar Negeri Ukraina Sybiga menyatakan, ini adalah bukti jelas lainnya bahwa penguatan pertahanan udara Ukraina saat ini merupakan kebutuhan mendesak dan menjadi jaminan perlindungan bagi seluruh komunitas Euro-Atlantik. Ini adalah pernyataan langsung dari posisi Ukraina. Masuknya rudal tidak dianggap sebagai alasan untuk respons militer NATO, melainkan sebagai argumen untuk pengiriman sistem anti-balistik ke Ukraina. Kalau mau jujur, respon militer NATO terhadap Rusia tidak akan memberikan apa-apa bagi kami saat ini, kecuali meluasnya wilayah perang. Sekarang ke pertanyaan, apakah NATO akan membalas Rusia dengan serangan tertentu? Nah, sampai saat ini belum ada pernyataan langsung bahkan tentang penerapan pasal 4, apalagi pasal 5, piagam NATO terkait insiden ini dari pihak aliansi maupun Polandia. Jadi, NATO sekarang bahkan belum sampai ke tahap itu. Mereka bahkan tidak mau berkonsultasi tentang hal ini, apalagi menerapkan pasal 5, yang mengatakan bahwa serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua. Tidak. Bahkan, pasal 4 tentang konsultasi pun tidak diterapkan. Reaksi pertama Warsawa kembali terlihat terukur. Dan di sini saya tidak sembarangan mengingat bahwa saat ini ada konflik antara orang Polandia dan orang Ukraina, dan orang Rusia bisa memanfaatkan konflik ini. Kasus-kasus seperti ini di beberapa kalangan politik Polandia justru bisa memperkuat sentimen. Dalam semangat bahwa dukungan terhadap Ukraina sudah sampai pada titik di mana, katanya, kita harus menghentikannya agar kita tidak dibom. Jadi, Anda paham, beberapa kalangan politik marginal di Polandia sudah mulai menyebarkan narasi bahwa, lihatlah, rudal menghantam Polandia justru karena kita membantu Ukraina. Jika kita berhenti membantu Ukraina, maka Rusia tidak akan menyerang Polandia. Dan Rusia bisa saja bertaruh pada hal ini dan memanfaatkannya. Mengenai siapa yang diuntungkan atau dirugikan. Bagi pihak Ukraina, insiden ini sejujurnya menjadi argumen tambahan yang konkret dalam negosiasi dengan mitra Barat mengenai pengiriman sistem pertahanan udara dan rudal anti-balistik. Ini adalah topik yang diangkat oleh Zelensky selama kunjungannya ke Amerika Serikat beberapa hari sebelumnya. Bagi Polandia, situasinya menjadi 2 kali lebih tidak nyaman. Di satu sisi, mereka harus menunjukkan ketegasan dalam menghadapi pelanggaran atas wilayah kedaulatan negara anggota NATO. Di sisi lain, mereka harus menghindari eskalasi yang bisa dimanfaatkan oleh kekuatan politik dalam negeri yang skeptis terhadap dukungan lebih lanjut untuk Ukraina. Bagi Rusia, jika versi tentang sengaja masuknya rudal itu benar, ini adalah cara untuk menguji ambang batas respons NATO tanpa secara resmi menyatakan serangan langsung ke wilayah aliansi. Karena jatuhnya satu rudal saja, apalagi di daerah yang tidak berpenghuni, tidak cukup menjadi alasan untuk mencapai konsensus di dalam blok berdasarkan pasal 5. Itulah sebabnya saya beranggapan bahwa Rusia meluncurkan rudal ini dengan sengaja, dengan memahami bahwa kecil kemungkinan NATO akan menyerang Rusia sebagai balasan. Namun, pada saat yang sama, hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada persatuan di dalam NATO. Menurut saya, insiden ini sekali lagi akan tetap berada dalam kerangka protes diplomatik dan tuntutan penyelidikan, seperti yang terjadi pada kasus-kasus serupa sebelumnya, tanpa mengubah format keterlibatan militer NATO. Pada saat yang sama, insiden ini akan menjadi argumen tambahan untuk mempercepat pengiriman sistem pertahanan udara ke Ukraina yang sudah didesak oleh pejabat Ukraina dan bahkan sebagian pakar Polandia. Berikut adalah para pakar Polandia yang objektif, yang memahami apa yang sedang terjadi.
Namun jika pemeriksaan teknis menunjukkan bahwa serangan tersebut memang disengaja dan ditujukan ke wilayah perbatasan Polandia, ini mungkin perlu sedikit mengubah perhitungan internal aliansi mengenai ambang batas untuk merespons. Kesimpulan, pada malam tanggal 30 Juli, selama serangan besar-besaran ke Ukraina dengan lebih dari 70 rudal dan hampir 300 drone, sayangnya setidaknya 8 orang tewas. Rudal Rusia KH-101 melintasi perbatasan dan jatuh di wilayah Polandia, tepatnya 70 km dari perbatasan Ukraina. Polandia mengerahkan jet tempur pada pukul 16.00, mereka menyiagakan sistem pertahanan udara. Namun entah kenapa tidak memutuskan untuk menembak jatuh rudal itu. Pejabat resmi Polandia dan Ukraina menggunakan insiden ini untuk kembali menyerukan peningkatan dukungan militer kepada Kiev, bukan untuk retorika eskalasi terkait respons militer langsung dari NATO. Dan untuk saat ini, itu saja. Di sini saya akan mengakhiri pembahasan. Pendapat dan kesimpulan Anda tentang cerita ini silahkan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan kanal, tekan loncengnya, dan jangan lupa untuk menyukai video ini. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya dengan memberikan donasi berapapun melalui tautan dan detail pembayaran yang ada di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri Anda baik-baik, sampai jumpa.